Nah, beliau adalah orang yang cukup taat di dalam beragama, bahkan sampai pernah menjadi guru ngaji juga. Bukan guru ngaji ya Pak ya, salah, asisten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk season kali ini, channel Humor Murtadin akan menampilkan seorang narasumber yang bernama Ibu Cynthia dari Dumai, Riau, yang ketika itu berkesaksian di channel Yusuf Manubulu, dan dia mengaku berjumpa dengan Tuhannya Yusuf Manubulu, alias berjumpa dengan Yesus begitu. Namun sahabat, ketika itu framing demi framing yang dibangun, narasi demi narasi yang dibangun oleh Yusuf Manubulu berkali-kali gagal untuk dijalankan oleh sang narasumber. Nah, framing seperti apakah itu dan bagaimanakah bentuk kegagalan dari harapan dari Yusuf Manubulu? Mari kita simak videonya. Teman-teman, kita pada malam hari ini kita akan kembali mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang narasumber bagaimana beliau mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Baca. Nah, foto manakah yang menurut Anda yang menjumpai sang ibu narasumber tersebut? Mungkin silahkan bisa dipilihkan. Nah, beliau adalah orang yang cukup taat di dalam beragama, bahkan sampai pernah menjadi guru ngaji juga. Dan di dalam perjalanan imannya, satu ketika dia melihat berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan kemudian imannya berputar haluan, berbalik dari tadinya yang antikris, dari tadinya yang tidak percaya kepada Injil, tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dia bisa berubah? Kita akan dengarkan kesaksiannya. Kita sambut, kita sapa dulu narasumber kita, Ibu Cynthia. Selamat malam, Ibu. Selamat malam Pak. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Apa kabar? Shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih Ibu Cynthia sudah hadir pada malam hari ini, dan teman-teman yang hadir di link ini ingin mendengarkan apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di dalam kehidupan Ibu. Ya, nah tentunya dimulai dulu dengan apa yang menjadi iman Ibu sebelumnya. Ibu bisa menceritakan latar belakang bagaimana kegiatan Ibu dan pengajaran atau doktrin yang Ibu terima sewaktu masih di iman yang berbeda. Oke Bu, Ibu bisa silakan cerita kepada kami bagaimana dulu kegiatan Ibu di dalam keagamaan yang sebelumnya, di dalam iman yang sebelumnya. Ya, saya lahir di Dumai, di kota Riau, yang mayoritas pasti Muslim ya Pak ya. Iya. Waktu saya masih kecil, saya tinggal bersama kakek nenek karena ayah saya meninggal waktu saya umur 2 tahun Pak, dan adik saya umur 3 bulan pada waktu itu, dan mama masih muda banget, umur 23, jadi janda ya, sehingga bapak meninggal
akhirnya kami tinggal bersama kakek nenek dan para adik-adik mama. Pada waktu itu ada 4 keluarga besar ya Pak. Nah, kakek nenek saya muslimnya juga, beliau juga termasuk taat lah ya, taat gitu Pak. Ya saya tinggal bersama beliau, mama sebagai orang yang berjuang untuk membesarkan kami dengan berjualan kue gitu Pak. Pada waktu itu saya masih kecil ya, dan di saat saya umur, ini saya singkat cerita, saya umur 6 tahun atau 7 tahun gitu, saya dididik secara ya muslim lah pasti ya Pak, karena semuanya kan kami muslim ya. Jadi harus belajar ngaji. Pada waktu itu namanya apa ya? Saya lupa nama untuk sekolah anak-anak itu PAUD apa? Sekarang namanya PAUD, tapi dulu saya lupa Pak. Nah, saya belajar ngaji, belajar sholat, dan belajar puasa dari kecil Pak. Dari umur 6, kebanyakan anak-anak itu sudah 6, 7 gitu, 8 gitu udah diajarkan puasa ya Pak ya. Kami sudah berpuasa dalam saat umur seperti itu. Di dalam Bible kita bisa temukan ayat dari Yesus yang juga mengajarkan untuk berpuasa, tetapi kenapa Kristen justru malah tidak berpuasa, dan mengapa justru umat Islam yang berpuasa? Nah, saya waktu umur 7 tahun lah mungkin ya, saya pernah jadi asisten guru ngaji Bapak. Bukan guru ngaji ya Pak ya, salah, asisten ya. Oh, asisten ya. Iya, ngajarin teman bagaimana belajar dengan tajwid yang benar. Untuk membaca ayat Al-Qur'an itu harus tahu tajwid ya Pak. Dan itu harus benar gitu cara membacanya. Nah, saya dulu banyak hafal ayat-ayat Al-Qur'an. Itu banyak dulu ya, dulu ya. Gitu. Ya, seperti itulah Pak kehidupan saya waktu masih kecil dengan agama yang notabene Islam semua, dan ya begitulah saya juga. Seperti itu Pak. Kalau saya Berapa lama Ibu menjadi asisten guru ngaji pada waktu itu? Asisten itu sama guru ngaji sih cuma beda sedikit aja ya. Artinya Ibu berarti juga sudah pernah mengajar gitu loh. Berapa lama kegiatan pada waktu Ibu? Paling nggak lama sih, paling ya setahun lah kali ya Pak ya. Saya juga udah lupa karena itu sudah sangat lama sekali ya. Begitu. Ya, sudah sangat lama sekali. Seperti itu. Oke. Terus terus. Nah, di sini framing dari Pastor Yusuf Manobolo yang menarasikan sang narasumber Ibu Cynthia ini dikatakan di awal adalah seorang guru ngaji, tetapi menurut Ibu Cynthia sendiri dia mengaku bukan guru ngaji. Tetapi di sini kembali Pastor Yusuf Manobolo kembali memperkuat framingnya, membangun narasi. Dikatakannya kalau guru ngaji sama asisten guru ngaji beda sedikit atau mungkin hampir sama. Nah, di sini si narasumber tidak terima dikatakan guru ngaji. Ya, inilah terbukti framing, tipu-tipu, membangun narasi, membangun opini publik seolah-olah narasumbernya wow, guru ngaji. tetapi lah disinilah sandiwara tipu-tipu si Pastor Manobolo dibongkar oleh narasumbernya sendiri. Lanjut. Apa doktrin yang Ibu pahami tentang agama yang lama, iman Ibu yang lama, seperti apa misalnya di dalam berinteraksi dengan yang non-muslim? Oh iya. Kebetulan di tempat saya itu, di tempat kami tinggal, ada orang Kristen itu cuma di satu orang Pak, cuma satu rumah. Dan beliau itu juga ibu yang baik,
Tapi kami semua hidupnya itu juga ya akur ya, semuanya baik-baik aja ya. Dan saya juga tidak, beliau itu tidak pernah mengajarkan Yesus, tidak berani ya kali ya Pak ya. Dan sehingga kami tidak pernah tahu Yesus itu siapa. Yang di dalam pelajaran saya sekolah masih dalam menjadi seorang Muslim, saya tahu Nabi itu ada 25. Gitu, dari Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai Abraham, sampai Nabi Muhammad. Saya tahunya seperti itu. Yang kita pelajari, gitu loh. yang kami pelajari seperti itu, Pak. Ya, oke. Yeah, boy. That's it. That lovely. Oke, Yusuf Manubulu di sini mencoba bertanya kepada sang narasumber tentang kehidupannya di kampung ketika itu, apakah di situ ada orang Kristen dan bagaimanakah sikap si narasumber ketika itu beserta keluarganya kepada orang Kristen kalau ada di kampung tersebut. Nah, ini tidak sesuai harapan Yusuf Manubulu. Jawaban si ibu ini jujur bahwasanya mereka hidup rukun, hidup akur dan damai, dan di situ ada satu orang Kristen atau satu keluarga ya dikatakannya, di kampungnya ada satu keluarga orang Kristen tetapi tidak berani mengajarkan siapa itu Yesus. Nah, di sini juga si ibu narasumber mengatakan bahwasanya dia dulu di Islam diajarkan bahwasanya Yesus hanyalah nabi, sebagaimana nabi-nabi terdahulu sampai Nabi Muhammad yang berjumlah ada 25 nabi. Sebenarnya ajaran ini sesuai dengan dalil di dalam Bible si Yusuf Manubulu sendiri. Jelas-jelas Yesus mengaku nabi, Yesus mengaku utusan. Nah, nanti kita sertakan banyak dalil ayat dari Bible sendiri yang mengatakan, yang menunjukkan pengakuan Yesus sendiri bahwasanya Yesus mengaku hanyalah seorang nabi, hanyalah seorang utusan. Tetapi yang ingin saya garis bawahi di sini, Yusuf Manubulu mencoba memframing. Jadi jawaban si ibu narasumber ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Yusuf Manubulu ketika dia bertanya bagaimanakah keadaan dulu di kampung, keberagaman atau hubungan dengan antara muslim dengan non muslim di kampung itu. Si Yusuf Manubulu berharap keluarga si ibu narasumber ini mengajarkan kebencian kepada keluarga Kristen yang ada di kampung tersebut, tetapi ternyata jawaban si ibu ini jujur sehingga harapan Yusuf Manubulu mendadak meleset ketika tidak sesuai dengan harapan. Saya tahu framingnya pasti dulu di Islam waktu masih di kampung diajarkan membenci Kristen. Nah, ternyata tidak. Jawaban si ibu narasumber ini sangat jujur bahwasanya hubungan antara muslim dengan non muslim di kampung si ibu tersebut akur-akur saja, hubungannya baik-baik saja. Nah, disinilah sekali lagi framing Yusuf Manubulu gagal lagi. Lanjut. Dalam prakteknya dengan sejauh iman ibu di dalam yang lama, bagaimana ceritanya ibu yang sudah pernah menjadi asisten guru ngaji, terus kemudian bisa berbalik, bisa meninggalkan keimanan ibu? Apa yang terjadi dengan ibu pada waktu itu? Bagaimana peristiwanya? Jadi pada waktu saya umur 13 atau 14 ya, saya masih sekolah Madrasah Sanawiyah. Madrasah Sanawiyah itu setingkat SMP ya Pak ya. Nah, nah di sana kami sudah pakai jilbab Pak. Pada masa itu ya Pak. Nah, satu hari saya bermimpi. Dalam mimpi saya itu saya dibawa melihat alam yang sangat putih seperti itu. Dan saya melihat ada tiang pilar yang besar-besar, ada 6 bersama. Sepertinya saya tahunya itu bidadari. Zaman dulu saya tahunya itu bidadari ya Pak. Di saat saya melihat
ada 6 berdiri di samping pilar-pilar tersebut ya. Nah, ketika saya masuk, saya berjalan, terus saya melihat ada sosok yang begitu, saya lihat indah, begitu mulia ya. Tapi saya tidak tahu itu Tuhan Yesus. Jadi saya berjalan sampai mendekati sosok laki-laki tersebut. Nah, tetapi saya melihat, yang saya lihat, mereka itu, Tuhan itu ada bersama para nabi-nabinya, Pak. Lagi duduk, seperti meeting, seperti itu. Tapi tidak seperti, saya tidak berani mengganggu karena seperti mereka itu lagi serius berbicara begitu loh, Pak. Nah, saya berdiri di samping, kalau saya tahu dulu waktu itu saya panggilnya Nabi Isa. Saya bilang, ini Nabi Isa. Karena saya tidak tahu, saya tidak pernah bertemu Nabi Isa, saya tidak pernah bertemu Tuhan Yesus, dan tidak pernah melihat gambarnya sama sekali. Waktu saya masih di kampung ya, Pak. Beda dengan zaman sekarang, Tuhan Yesus itu sudah banyak. Ada fotonya. Ada banyak orang tahu lah ya, karena udah banyak kesaksian gitu untuk anak-anak yang sekarang. Tapi pada waktu zaman saya, itu 30 tahun yang lalu kali ya, itu benar-benar tidak tahu Yesus itu seperti apa, atau Nabi Isa itu. Nah, saya berdiri di samping Nabi Isa itu, saya bilang, ini Nabi Isa, begitu. Jadi saya melihat nabi, ada nabi-nabi yang saya lihat. Nah, saya hitung 1, 2, 3, 4 sampai 24. Nah sahabat, nah inilah inti dari kesaksian narasumber Ibu Cynthia ini yang sangat-sangat diharapkan oleh Pastor Yusuf Manupulu, dan sesuai dengan skenario yang direncanakan oleh Yusuf Manupulu bahwa narasumber bermimpi berjumpa dengan Yesus. Tetapi di situ sang narasumber menceritakan bahwasanya dia melihat Nabi Isa di situ. Jadi yang dilihat bukan Tuhan Yesus menurut persepsi Yusuf Manupulu. Jadi untuk yang ketiga kalinya framing Yusuf Manupulu untuk menskenariokan narasumber agar sesuai dengan skrip ataupun harapan dari Yusuf Manupulu yang pada dasarnya adalah senjata andalan dari Yusuf Manupulu yang berkesaksian, yang menjadi narasumber mimpi melihat Tuhan Yesus. Tetapi di situ narasumber bercerita bermimpi melihat Nabi Isa. Nah, kalau seandainya itu adalah benar-benar Yesus yang dianggap Tuhan oleh Yusuf Manupulu, yang dilihat oleh ibu itu, yang diceritakan tadi bahwasanya dulu belum ada foto-foto Nabi Isa atau foto-foto Yesus seperti zaman sekarang. Jadi dia bingung juga, Yesus apakah itu memang benar-benar Yesus ataukah bukan begitu. Tetapi katanya seiring perkembangan zaman yang sekarang katanya sudah banyak sekali foto-foto Yesus. Tetapi jika kita sodorkan dari berbagai macam versi Yesus itu, kalau mungkin Yusuf Manupulu sendiri pun disuruh memilih salah satu, manakah Yesus yang asli di foto ini, saya yakin juga Yusuf Manupulu tidak akan bisa menunjukkan wajah Yesus yang asli itu yang mana. Oke sahabat, itulah tadi framing gagal dari Yusuf Manupulu dan sebuah kesaksian yang sangat direkayasa, yang tidak sesuai dengan harapan Yusuf Manupulu. Yang pertama, di framing guru ngaji, ternyata bukan guru ngaji. Yang kedua, akan di framing bagaimanakah dulu kehidupannya di kampung ketika berbaur
berinteraksi dengan non-muslim, harapan Manubulu diajarkan membenci Kristen, tapi ternyata jawaban narasumber hubungan mereka antara Islam dengan Kristen di kampung baik-baik saja, akur-akur saja. Dan framing ketika yang jadi andalan Yusuf Manubulu bermimpi melihat Tuhan Yesus, menurut persepsi Yusuf Manubulu ternyata gagal lagi karena si ibu narasumber tersebut mengatakan berjumpa dengan Nabi Isa, bukan Tuhan Yesus versinya Yusuf Manubulu. Oke, terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat dan mari kita terus siaga dengan segala bentuk pendangkalan akidah, segala bentuk tipu-tipu yang disodorkan, yang dihadirkan setiap hari oleh channel-channel Kristen sesuai dengan harapan mereka, yaitu ingin memurtadkan umat Islam dengan menghadirkan kesaksian-kesaksian palsu seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari segala bentuk pendangkalan akidah tersebut dan kita terhindar dari pemurtadan. Oke sahabat, jika dirasa bermanfaat mohon dibagikan melalui media sosial para sahabat sekalian agar saudara kita muslim yang lain tahu apa yang kita tahu, bahwasanya aksi misionaris itu adalah nyata. Terima kasih, jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.